Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar Hidayat. Saya dari kelas Manajemen Desain RB. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah manajemen itu? Dalam pengertian umum, manajemen merupakan menyusun perencanaan, membangun organisasi dan perorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Lalu ada konsentrasi manajemen. Konsentrasi manajemen ada beberapa, yaitu yang pertama ada manajemen produksi, yang kedua ada manajemen strategis, yang ketiga ada manajemen pemasaran, yang keempat ada manajemen sumber daya manusia, yang kelima yaitu manajemen keuangan. Mengapa dalam industri kreatif desain komunikasi visual memerlukan manajemen? Dalam industri kreatif sangat memerlukan manajemen, karena manajemen bertujuan untuk mengelola proses dalam pembuatan suatu karya, mau itu dalam hal pengelolaan keuangan, waktu yang dipakai, ataupun alat yang digunakan pada saat karya tersebut diciptakan. Pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik. Yang pertama yaitu ada sumber daya manusia. Tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai, pekerjaan akan lebih lama diselesaikan. Lalu ada uang. Dengan adanya uang yang memadai, maka manajemen akan lebih baik dan dalam mengatur seperti pemilihan material dan dalam meningkatkan efisiensinya. Lalu ada material. Tanpa bahan baku, maka perusahaan tidak dapat menghasilkan barang untuk dijual. Material yang baik akan meningkatkan kualitas barang tersebut. Lalu ada mesin. Dengan adanya mesin, waktu penyelesaian suatu produksi akan lebih efisien. Lalu ada metode. Metode itu untuk mengelola unsur-unsur yang sebelumnya ada. Metode itu sangat dibutuhkan dalam manajemen. Lalu yang terakhir ada pasar. Pasar adalah elemen yang sangat penting. Tiap manajemen harus memiliki strategi agar dapat bersaing dengan kompetitornya di pasarnya. Lalu ada ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Yang pertama yaitu bertanggung jawab dan menjalankan sejumlah kewajiban rutin yang bersifat legal. Yang kedua, dapat memotivasi, mengaktifkan, serta mengembangkan potensi karyawannya, bertanggung jawab untuk mengisi posisi yang kosong, dan memberikan instruksi-instruksi serta pembagian kerja. Yang ketiga, dapat memelihara dan memperluas jaringannya atau mitra bisnis. Yang keempat, pandai dalam mencari peluang dan kesempatan yang ia lihat atau hadapi, serta memprakarsai proyek-proyek perbaikan untuk membuat perubahan. Yang kelima ada bertanggung jawab terhadap alokasi segala sumber daya organisasi. Ia dapat memahami potensi dari anggotanya. Lalu ada standar manajemen yang baik. Standar manajemen yang baik yaitu salah satunya adanya satu set prosedur yang mencakup semua proses penting dalam bisnis. Lalu adanya pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Lalu ada tersimpan data dan arsip penting dengan baik. Adanya pemeriksaan barang-barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit yang rusak dengan disertai tindakan perbaikan yang benar apabila dibutuhkan. Dan yang terakhir, secara teratur meninjau keefektifan tiap-tiap proses dan sistem kualitas itu sendiri. Lalu ada beberapa contoh dari saya perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Yang pertama, menurut saya Starbucks. Starbucks merupakan perusahaan global yang beroperasi di pasar retail kopi sejak tahun 1972. Perusahaan yang telah memproduksikan diri sebagai penjual kopi premium telah memperluas pasar dalam beberapa dekade terakhir ini. Saat ini perusahaan Starbucks melayani penggemar kopi lebih dari 64 negara dan telah berkembang menjadi yang terbesar di dunia. Starbucks sebagai pemimpin pasar nampaknya tak tersaingi oleh para kompetitornya dengan melakukan inovasi dari setiap produk yang dikeluarkan dan strategi ekspansi pasar yang baik menanggapi perubahan kebutuhan konsumen dan permintaan. Starbucks telah berkembang diri dari hanya menjual produk kopi tapi juga minuman lain dan makanan dan barang-barang dagang lainnya. Serta itu stagnan pertumbuhan pasar dari
negara maju telah mendorong perusahaan untuk pindah ke negara berkembang dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, termasuk Indonesia salah satunya. Posisi internal Starbucks yang cukup kuat menunjukkan bahwa perusahaan unggul dalam memanfaatkan kekuatan untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Kekuatan inti dari perusahaan adalah citra merek yang baik, layanan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan posisi keuangan. Dengan kemampuan tersebut, Starbucks mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri kopi dan dapat meningkatkan kemampuan untuk membuka toko baru di setiap negara. Daerah tujuannya dewasa ini Starbucks dituntut untuk mampu menghadapi perubahan dengan cara terus menciptakan strategi yang baik, berinovasi pada produk sesuai dengan daerah tujuan ekspansi. Sebagai contohnya adalah strategi ekspansi yang agresif di negara berkembang, pengembangan produk atau positioning produk pada pasar, strategi penghematan lini produk yang tidak menghasilkan profit maksimal, dan lain-lain. Salah satu visi dan misi dari Starbucks yaitu to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at time. Lalu ada tujuan strategis Starbucks. Tujuan strategis Starbucks mengacu pada misi utama, yaitu to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Untuk menjalankan misi ini, Starbucks tidak hanya memberikan layanan kopi terbaik, namun juga menjalin hubungan yang baik terhadap para konsumennya. Strategis ini dilakukan oleh Starbucks adalah dengan memberikan pelayanan terbaik untuk para konsumennya dan biasa disebut sebagai Starbucks Experience, yang dimana konsep ini mentitik beratkan kepada kenyamanan, kesempurnaan di gerai Starbucks seperti berada di rumah dengan ditemani hidangan kopi terbaik. Lalu perusahaan kedua ada The Samsung Group. Samsung Group merupakan konglomerat terbesar di dunia, merupakan bisnis internasional yang terletak di Korea Selatan. Semua kesatuan merek Samsung, termasuk Samsung Electronics atau perusahaan elektronik terbesar di dunia, Samsung Heavy Industries, salah satu shipbuilder terbesar di dunia, Samsung Chemical, perusahaan bahan kimia, Samsung Financial Service, perusahaan jasa keuangan, dan Samsung Service and the Other, perusahaan di bidang pelayanan jasa dan lain-lain. Pada awal tahun 2000-an, era digital telah membawa perusahaan dan kesempatan yang revolusioner bagi bisnis secara global, dan Samsung telah menjawabnya dengan teknologi yang canggih, produk yang kompetitif, dan inovasi yang konstan. Pada tahun 2014, dengan keberhasilan bisnis elektroniknya, Samsung diakui oleh dunia sebagai pimpinan industri dalam bidang teknologi dan kini menempati peringkat 10 merek teratas di dunia. Di antara keberhasilannya pada tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama ada Samsung Electronics mulai memproduksi massal DRAM seluler LPDDR4 8GB utamanya. Peringkat Samsung naik ke nomor 7. Pada laporan Best Global Brands 2014 Interbrand, Samsung menyumbangkan 3.000 ponsel pintar untuk mendukung perlawanan terhadap Ebola. Samsung Electronics mengumumkan ekspansi seri Galaxy Note dengan Note 4 dan Galaxy Note Edge yang baru. BMW Group dan Samsung SDI memperluas kemitraan mereka dengan pendatangan untuk mengirimkan sel baterai lebih lanjut. Samsung SDI menyelesaikan merger dengan Cheil Industry. Samsung Electronics mengumumkan pengoperasian fasilitas memori di Xi'an, Tiongkok. Samsung Electronics juga membuka Samsung Innovation Museum atau SIM di kantor pusatnya di Suwon, Korea. Samsung Electronics mengumumkan peluncuran komersial perangkat Galaxy S5 dan Samsung Gear di 125 negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.